Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Video kali ini saya buat untuk memenuhi penugasan mata kuliah pendidikan filsafat umum. Ada beberapa aliran modern filsafat di dunia modern. Salah satunya adalah empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Dalam empirisme, kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Pola pikir empirisme mengandalkan bukti empiris. Empirisme termasuk salah satu jenis aliran ontologi. Dalam empirisme, manusia dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dengan cara mengadakan pengalaman dan penginderaan. Empirisme merupakan salah satu dari 3 aliran filsafat ilmu di dunia barat. Pemikiran filsafat pada empirisme memiliki sifat yang bertentangan dengan rasionalisme. Pemikiran empirisme dipelopori oleh Thomas Hobbes sebagai reaksi terhadap rasionalisme. Perkembangan pemikiran empirisme berlangsung secara pesat di Inggris dan wilayah di sekitarnya pada masa Renaissance selama abad ke-17 hingga abad ke-18. Empirisme pertama kali dikembangkan di Inggris oleh John Locke pada tahun 1632 hingga 1704, tetapi lebih mempengaruhi tokoh-tokoh pemikiran di Amerika Serikat, khususnya di bidang pelestarian lingkungan hidup dan psikologi lingkungan. Tokoh-tokoh pendukungnya berasal dari penganut filsafat barat, antara lain Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Pemikiran empirisme oleh para tokohnya telah memberikan sumbangsih bagi pengembangan bidang keilmuan. Para tokoh ini antara lain John Locke dalam ilmu sosial dan metode ilmiah, George Berkeley dalam ilmu fisika, matematika, dan teologi, dan David Hume dalam ilmu sejarah dan sains. Empirisme juga menjadi dasar bagi pengembangan filsafat dalam positivisme. Selain itu, empirisme juga menjadi salah satu aliran utama dalam filsafat pendidikan yang menjadi dasar bagi pengembangan berbagai model pendidikan yang ada di dunia. Pemahaman empirisme telah dikemukakan oleh Aristoteles dengan pendapat bahwa persepsi adalah dasar dari ilmu pengetahuan. Empirisme muncul pertama kali di Inggris sebagai pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran rasionalisme yang dikemukakan oleh René Descartes. Gagasan awal empirisme dikemukakan oleh Thomas Hobbes pada tahun 1588 hingga 1679 dengan pendapat bahwa permulaan dari segala pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Hukum-hukum mekanisme dianggap sebagai dasar dari proses-proses yang berlangsung di dunia, termasuk di dalamnya adalah manusia. Kemudian, gagasan lain mengenai empirisme dikemukakan oleh John Locke pada 1632 hingga 1704, yang mengemukakan bahwa sumber pengetahuan yang diterima oleh akal berasal dari pengalaman. Pemikiran empirisme dikembangkan lagi oleh George Berkeley yang berpendapat bahwa substansi yang bersifat material itu tidak ada sama sekali, yang ada hanyalah ciri-ciri yang dapat diamati. Ketika dunia memasuki masa revolusi industri, manusia mulai mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menetapkan kebijakan dalam mengatasi berbagai masalah sosial di masyarakat. Mistisisme serta kepercayaan tentang klinik dan sihir telah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Masalah sosial mulai diselesaikan dengan penyusunan dan pengujian berbagai teori yang bersifat ilmiah. Tolak ukur yang digunakan ialah empirisme dan metode ilmiah. Ada 2 ciri pokok empirisme, yaitu mengenai teori tentang makna dan teori tentang pengetahuan. Teori pertama, teori makna, pada aliran empirisme biasanya dinyatakan sebagai teori tentang asal pengetahuan, yaitu asal-usul ide atau konsep. Pada abad pertengahan, teori diringkas dalam rumus nihil est in steu quo prius, freud in sensu. Tiada sesuatu di dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Sebenarnya pernyataan ini merupakan tesis Locke yang terdapat dalam bukunya An Essay Concerning Human Understanding yang dikeluarkan tatkala ia menentang ajaran idea bahwa pada orang-orang rasionalis
Jiwa itu tatkala orang dilahirkan keadaan kosong laksana kertas putih atau tabula rasa yang belum ada tulisan di atasnya, dan setiap idea yang diperolehnya mestilah datang melalui pengalaman. Yang dimaksud dengan pengalaman di sini ialah pengalaman indrawi atau pengetahuan itu datang dari observasi yang kita lakukan terhadap jiwa kita sendiri dengan alat yang oleh Locke disebut inssense, penginderaan dalam. Pada abad ke-20, kaum empiris cenderung menggunakan teori makna mereka pada penentuan apakah suatu konsep diterapkan dengan benar atau tidak, bukan pada asal-usul pengetahuan. Salah satu contoh penggunaan empirisme secara pragmatis ini ialah pada Charles Sanders Peirce dalam kalimat, tentukanlah apa pengaruh konsep itu pada praktek yang dapat dipahami, kemudian konsep tentang pengaruh itu. Itulah konsep tentang objek tersebut. Filsafat empirisme tentang teori makna amat berdekatan dengan aliran positivisme logis dan filsafat Ludwig Wittgenstein. Akan tetapi, teori makna dan empirisme selalu harus dipahami lewat penafsiran pengalaman. Oleh karena itu, bagi orang empiris, jiwa dapat dipahami sebagai gelombang pengalaman kesadaran, materi sebagai pola jumlah yang dapat diindra, dan hubungan kausalitas sebagai urutan peristiwa yang sama. Teori kedua, yaitu teori pengetahuan, dapat diringkas sebagai berikut. Menurut orang rasionalis, ada beberapa kebenaran umum, seperti setiap kejadian tentu mempunyai sebab, dasar-dasar matematika, dan beberapa prinsip dasar etika. Dan kebenaran itu benar dengan sendirinya, yang dikenal dengan istilah kebenaran a priori yang diperoleh lewat intuisi rasional. Empirisme menolak pendapat itu. Ya, tidak ada kemampuan intuisi rasional itu. Semua kebenaran yang disebut tadi adalah kebenaran yang diperoleh lewat observasi. Jadi ia kebenaran a posteriori. Aristoteles menggunakan pendekatan empirisme untuk mendapat dasar-dasar ilmu pengetahuan. Ia mengendalikan kemampuan indera, khususnya penglihatan mata dan pendengarannya telinga. Penggunaan pendekatan ini kemudian disebut sebagai model induktif atau model empirisme. Setiap kasus kejadian yang meliputi fenomena alam maupun fenomena sosial diberikan kesimpulan umum atau generalisasi sehingga diperoleh pengetahuan ilmiah. Metode ini menciptakan suatu alat bantu bagi penemu pengetahuan ilmiah yang disebut statistika. John Locke menjadi peletak dasar empirisme dalam proses berpikir. Pada tahun 1669, ia menulis sebuah buku berjudul Essay Concerning Human Understanding yang memiliki premis utama berupa pernyataan bahwa semua pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Pemikiran Locke ini menolak pendapat Plato mengenai adanya ide bahwa semua perolehan pengalaman. Ia menolak semua gagasan yang mendukung adanya ide bawaan. Empirisme yang dikembangkan oleh Locke juga berkaitan dengan pendidikan. Pemikiran empirisme John Locke berkaitan dengan pandangan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh manusia saat lahir. Ia meyakini bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Locke juga meyakini bahwa perkembangan anak, khususnya dalam pendidikan, sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Thomas Hobbes berpendapat bahwa pengenalan terhadap segala sesuatu selalu diawali pengalaman indrawi. Kebenaran hanya dimiliki oleh sesuatu yang dapat dirasakan oleh indera. Ia meyakini bahwa pengenalan intelektual merupakan hasil penjumlahan dari data indrawi yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Hobbes menganggap sistem materi tersusun dari dunia dan materi objek pengenalnya. Keberadaan objek pengenal berlangsung secara terus-menerus karena adanya hukum mekanisme. Dalam sejarah filsafat modern, pemikiran Hobbes merupakan sistem materialistis yang pertama. David Hume adalah salah satu tokoh empirisme yang berasal dari Inggris. Pemikiran empirisme yang dikemukakan bersifat radikal. Ia mengartikan substansi pengetahuan sebagai perulangan dari pengalaman, sehingga keseluruhan pengetahuan merupakan total pengalaman. Pandangan David Hume cenderung
skeptisisme karena ia hanya mengakui hasil pengetahuan oleh indera secara luas. Ia menganggap pengalaman sebagai sebuah khayalan dan anggapan semata. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai tentang empirisme, mulai dari pengertian, sejarah, konsep, pemikiran, dan tokoh-tokohnya. Mungkin ada beberapa tutur kata atau pemahaman yang salah dan tidak sesuai dengan para pendengar. Mohon untuk kritik sarannya di komen bawah berikut, dan jangan lupa subscribe dan like komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.